Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung, artinya kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil tambang, dan juga hasil peternakan. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, di antaranya itu sumber daya tambang, hutan, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan mengenai tata kelola sumber daya alam yang bersifat terdesentralisasi. Berdasarkan aturan tersebut, pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang terfokus pada pemerintah pusat dialihkan pada pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah dapat menyusun strategi dan kebijakan dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Sistem desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses layanan publik dan penyederhanaan birokrasi. Pengelolaan sumber daya alam yang terdesentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab pemerintah daerah selaku pihak pengelola diduga memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang kondisi di wilayahnya masing-masing. Selain itu, penerapan desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, perluasan lapangan kerja, dan lainnya. Meskipun demikian, sistem pengelolaan sumber daya yang terdesentralisasi juga menghadapi banyak hambatan. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki provinsi sudah diminta menunda izin penambangan emas di Pulau Sangihe. Sistem desentralisasi seringkali tidak sejalan dengan peningkatan alokasi dana untuk peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pengolahan sumber daya yang berkelanjutan. Pengolahan sumber daya alam yang terdesentralisasi juga menimbulkan munculnya praktik oligarki dalam pengusahaan sumber daya alam. Perjanjian bagi hasil antara pihak pengelola sumber daya alam dan pemerintah daerah, ketidakjelasan terkait hak kepemilikan lahan, dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah daerah juga menjadi hal yang umum terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam secara desentralisasi. Sistem desentralisasi memiliki dampak positif dan negatif tahap berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Konflik-konflik terkait dengan sumber daya alam di Indonesia seringkali terjadi dalam beberapa tahun berakhir. Bentuk permasalahan terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam secara terdesentralisasi oleh daerah otonom di Indonesia dapat dikategorisasi ke dalam 3 jenis permasalahan, yaitu permasalahan keuangan, permasalahan legal administrasi, dan permasalahan akseptabilitas. Bentuk dari permasalahan keuangan dalam pengelolaan sumber daya alam secara terdesentralisasi antara lain pendanaan untuk pengelolaan dan penyediaan jasa sumber daya yang rendah, disparitas penerimaan daerah dan kinerja keuangan antara daerah kaya sumber daya alam dengan miskin sumber daya alam, dan kapasitas fiskal daerah masih rendah. Sementara itu, bentuk dari permasalahan legal administrasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara terdesentralisasi antara lain
transparansi dan akuntabilitas politik daerah yang masih rendah, kapasitas administratif untuk penegakan peraturan yang kurang, peraturan pusat dan daerah yang tumpang tindih, kewenangan antar lembaga pemerintah yang tumpang tindih, perbedaan kepentingan antar pemerintah daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, bentuk dari permasalahan akseptabilitas antara lain munculnya penguasa kecil dalam pengelolaan sumber daya alam dan kurangnya partisipasi kuat dari masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam, transparansi dan akuntabilitas politik daerah yang rendah, serta kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih, merupakan bentuk permasalahan utama dari pengelolaan sumber daya alam. Secara desentralisasi, di Indonesia yang terbanyak dibahas dalam literatur. Transparansi dan akuntabilitas yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat lokal seperti inovasi antar pemangku kepentingan dalam pengelola sumber daya, sehingga mudah terjadi maladministrasi dalam birokrasi pemerintah daerah. Salah satunya pada proses pemberi izin usaha, praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah berdampak pada peningkatan degradasi kualitas lingkungan. Akibat praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, sementara itu kewenangan antar lembaga pemerintah yang tumpang tindih juga menjadi permasalahan utama yang sering terjadi semenjak sistem desentralisasi diterapkan pada awal tahun 2000-an. Kewenangan antar lembaga pemerintah yang tumpang tindih dapat berdampak pada overlapping kewenangan pengelolaan, sehingga berakibat pada degradasi lingkungan dan konflik. Terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah juga sering berkaitan dengan tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah. Untuk mengatasi permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdesentralisasi, diperlukan penegakan aturan dengan strategi Management and Control atau CAC. Strategi CAC dapat diterapkan melalui perumusan aturan terkait ketentuan atau batasan tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam, serta penegakan aturan tersebut dengan kolaborasi bersama lembaga lain yang sesuai. Strategi CAC diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdesentralisasi karena kurangnya pemantauan, pengawasan, dan evaluasi. Meskipun dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan CAC memerlukan partisipasi dari berbagai stakeholder. Diperlukan manajemen kolaboratif atau CO manajemen dari berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Oleh karena itu, permasalahan tata kelola sumber daya alam yang terdesentralisasi diharapkan dapat diselesaikan dengan penerapan prinsip check and balance antara pemangku kepentingan dalam sistem CO manajemen. Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam secara terdesentralisasi di Indonesia dapat dikategorisasi menjadi 3 jenis, yaitu permasalahan keuangan, permasalahan legal administrasi, dan permasalahan akseptabilitas. Terdapat 2 bentuk permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam secara terdesentralisasi yang banyak dibahas dalam hasil tinjau di literatur, yang transparansi dan akuntabilitas politik daerah yang rendah, dan kewenangan antar lembaga pemerintah yang tumpang tindih. Permasalahan tersebut menyebabkan permasalahan lain, seperti degradasi lingkungan, praktik korupsi, sehingga terjadi konflik horizontal dan vertikal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya alam secara terdesentralisasi, yaitu penegakan aturan dengan strategi Command and Control atau CAC dan CKU manajemen. Pengelolaan sumber daya alam daerah sudah seharusnya dikelola secara tepat, transparan, akuntabel, dan berbasiskan partisipasi masyarakat lokal, yang mana hal tersebut sejalan dan dengan harapan diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.